Episode 31, Mayat dalam Ranjang Mimpi. Namanya Aldi. Ia bukan pelaku, bukan juga saksi. Ia hanya seorang pemuda biasa yang kini menyewa kamar kos di kota yang sama, tak jauh dari tempat tragediku dulu terjadi. Ia baru pindah dari luar daerah, tak tahu apa-apa tentang Vina, tentang malam kelam, atau tentang nama-nama yang sekarang menjadi bisikan. Tapi malam-malamnya berubah aneh sejak tidur di ranjang kamar kos itu. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama ranjang itu terasa terlalu hangat dan terlalu lembek. Seolah bukan busa di bawahnya, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang hidup. Setiap malam, Aldi bermimpi terjebak di ruangan gelap dengan lantai basah. Ia tidur di atas kasur, tapi begitu ia membuka spraynya dalam mimpi, ia melihat tangan pucat membentuk dasar tempat tidur. Tangan itu menyatu dengan tubuh perempuan yang mematung di bawahnya, matanya terbuka, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi suara tercekik. Dan setiap kali ia mencoba berdiri, kasurnya menahannya. Seolah daging yang membusuk di bawahnya tidak ingin ia pergi. Aldi terbangun dengan napas sesak, dan setiap pagi, bantalnya basah, bukan oleh keringat, tapi air yang dingin dan berbau lumpur. Ia mencoba mengganti sprei, kasur, bahkan tidur di lantai. Tapi mimpi itu terus datang. Suatu malam, saat tidur di lantai tanpa alas apapun, ia tetap bermimpi berada di ranjang yang sama. Kali ini, tubuh di bawahnya membuka mata. Wajah gadis muda dengan luka robek di pipi, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Ia tidak bicara, hanya memandang. Dan sebelum Aldi terbangun, ia mendengar bisikan, "Kau tidur di atas diriku, dan mereka semua masih bebas." Aldi bangkit, berkeringat, tubuhnya gemetar. Ia buka lantai tempat ranjang itu diletakkan, dan mendapati bekas tanah liat dan potongan kuku manusia di bawah ubin. Ketika ia tanya pemilik kos, ibu tua itu hanya berkata pelan, "Sebelum kamu, ada anak laki-laki yang tinggal di kamar itu. Dia nggak betah. Sering mimpi buruk. Katanya, ada yang tidur bareng dia." Aldi mulai mencari tahu. Ia temukan berita lama, lalu nama-nama pelaku, lalu satu fakta mengerikan. Kamar kos itu dulu milik salah satu pelaku yang menghilang tanpa jejak. Ranjangnya ditinggalkan begitu saja. Dan kini, ranjang itu seperti menyimpan jejak rasa bersalah, yang berpindah pada siapapun yang tidur di atasnya, meski mereka tidak bersalah. Aku adalah Vina, dan aku tidak memburu orang asing. Tapi kadang, jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang bersalah ikut menodai mereka yang tak tahu apa-apa. Karena dunia ini menyimpan ruang-ruang kecil yang tak pernah dibersihkan. Dan di ranjang bekas penyesalan, mimpi buruk akan terus datang. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memperingatkan bahwa tubuhku pernah direbahkan tanpa nyawa, tapi jiwaku belum benar-benar beristirahat.